Surat yang menjelaskan tentang kelapangan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat yang menggambarkan bahwasanya hatinya Rasul begitu lembut dan begitu luas, bahkan lebih luas daripada samudra. Di mana Allah Subhanahu wa taala memulai firman-Nya dengan menyatakan alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Rasul? Jadi menurut riwayat, Allah Subhanahu wa taala bilang sama Nabi ketika Nabi bertanya kepada Allah tentang anugerah-anugerah Allah yang Allah berikan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada redaksi hadis, Nabi pernah bertanya sama Allah, ya Allah, ada nabi sebelum aku, Engkau berikan ia kemampuan untuk mengendalikan angin. Siapa itu? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bisa kendalikan angin, bahkan sering juga menggunakan angin sebagai kendaraannya. Nabi Sulaiman alaihi salam. Bisa pindahin angin. Angin ribut bisa dikendalikan sama Nabi Sulaiman. Sekarang lagi musim angin. Musim badai, udah nggak ada Nabi Sulaiman. Kalau masih ada bisa kita minta tolong sama Nabi Sulaiman alaihi salam. Selain Allah berikan karunia kepada Nabi Sulaiman, harta dan kerajaan yang begitu besar yang tak tertandingi. Itu permintaan Nabi Sulaiman. Walaupun sebelumnya Nabi Sulaiman mewarisi dari siapa? Dari Daud ya. Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam mewarisi dari siapa? Dari mertuanya. Nabi Sulaiman, Allah berikan ia kemampuan untuk mengendalikan angin. Terus kata Nabi, ada juga Nabi sebelum aku, engkau berikan ia kemampuan mengendalikan api. Ibrahim alaihi salam. Ada Nabi sebelum aku, kata Rasul, yang engkau ya Allah berikan ia kemampuan mengendalikan gunung dan besi. Nabi Daud. Wasakharnal jibala wal hadida li Daud. Dan kami telah menjadikan gunung-gunung dan besi itu tunduk kepada Nabi Daud alaihi salam. Selain Nabi Daud juga punya suara yang begitu merdu, begitu indah. Mizmaru Daud. Nabi Daud itu kalau dia duduk di tepi sungai sambil membaca munajat indah kepada Allah, air sungai berhenti mengalir. Indah, saking indahnya suara Nabi Daud. Burung yang sedang terbang mendengar suara Nabi Daud berhenti mengepakkan sayapnya. Dahsyatnya suaranya Nabi Daud ini mengalahkan para diva-diva. Ya, sekarang ada yang bilang suara paling bagus diva gitu. Dibandingkan Nabi Daud nggak ada apa-apanya. Daud alaihi salam memukau suaranya. Jadi kita ingat dulu, zaman dulu di Mesir
itu ada namanya penyanyi namanya siapa namanya? Ummi Kalsum. Itu Ummu Kalsum itu suaranya begitu mempesona. Sampai pernah kejadian di zaman itu, anak muda pernah ada keluar peraturan anak muda dilarang bawa kendaraan sendirian. Karena pernah kejadian berapa kali tabrakan itu setelah diperiksa itu ada di mobilnya ada kaset, zaman itu masih zaman kaset, di mobilnya ada kasetnya Ummi Kalsum lagi diputar, dia lagi dengar suaranya, dia tepuk tangan tanpa sadar, dia pegang setir, tepuk tangan, nikmati lagu itu, tabrakan. Suaranya mampu mempersatukan Liga Arab. Bandingkan itu kalau sama Nabi Daud, ya. Rasul Allah yang punya mukjizat. Manusia biasa itu sudah begitu hebat suaranya. Ada Nabi sebelum aku, kata Rasul, yang engkau berikan ia kelebihan, menghidupkan yang mati. Isa al-Masih. Lalu Nabi dengan manjanya bertanya kepada Allah, ya Allah, buat aku apa? Ternyata yang Allah berikan kepada jauh lebih banyak. Itu nanti ada termaktub pada surat Alam Nashrah ini. Juga ada pada surat Ad-Duha. Yang kita kaji pada hari ini yaitu tentang surat Alam Nashrah. Allah bilang, Alam Nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu, wahai Rasul? Nabi itu mengalami peristiwa saqus sadar, dadahnya dibedah dan dibersihkan oleh Jibril alaihi salam atas perintah Allah sebanyak 3 kali. Yang pertama ketika masih kecil, saat dalam asuhannya Halimatus Sa'diyah. Yang kedua, qabdal bi'sah, sebelum diangkat jadi Rasul, dibedah lagi dan dibersihkan lagi. Yang ketiga, sebelum Isra Mi'raj, datang lagi Jibril, dibersihkan lagi. Maka wajar Allah bilang sama Nabi, Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu, wahai Rasul? Dalam diri Nabi ini tidak ada bentuk penyakit hati. Bahkan dalam diri Nabi jauh sekali nilai-nilai amarah, dendam, ya ada. Ujub, takabur, hasud, ria, ya ada. Nabi yang lain pernah marah. Musa pernah marah. Musa alaihissalam pernah, ada orang yang pernah dia pukul. Nabi Yunus pernah ngambek, ninggalin kaumnya. Capek dia berdakwah, dia tuntun mereka, ternyata mereka kepala batu. Dia tinggalin kaumnya. Sampai Allah hukum Nabi Yunus berada dalam perut ikan itu. Dan bisa keluar setelah dia membaca yang kita kenal dengan tasbih Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Nuh alaihi salam pernah kesal sama kaumnya. Ya. Tapi coba kita perhatikan.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkali-kali Nabi berhadapan dengan kaum yang menentang dan menolak dakwahnya. Tapi lihat apa sikap Nabi. Waktu ke Taif itu dikejar, dilempari batu, dan sampai diriwayatkan Nabi bercucuran darah. Datang malaikat menawarkan kepada Nabi untuk menimpahkan gunung di sekitar Taif itu kepada penduduk Taif. Apa ucapan Nabi? Innahum qaumun la ya'lamun. Mereka itu kaum yang belum paham, belum mengerti. Kenapa? Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu, wahai Rasul? Coba kita perhatikan Nabi Musa alaihissalam pernah mengalami sempit dadanya, capek berhadapan dengan kaumnya. Nabi Musa minta sama Allah lebih dahulu agar Allah lapangkan dadanya. Yang doanya sering kita baca, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, dan seterusnya. Baru Allah lapangkan. Nabi Muhammad spesial ini. Tidak perlu ia angkat tangan. Dan tak perlu ia minta. Allah bilang, Allah langsung bilang, Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu, wahai Rasul? Kelapangan dadanya Nabi ini juga diperlihatkan dengan kelembutannya mengalahkan amarahnya. Lembutnya Nabi itu mengalahkan amarahnya. Di berapa kali Nabi itu dijahati, orang yang menjahatinya itu Nabi balas dengan kebaikan. Ya. Dulu di Mekah ada orang, kalau Nabi lewat suka lempari dengan kotoran, dengan sampah. Suatu hari orang itu jatuh sakit. Ketika Nabi lewat, kok hari ini, kata Nabi, kok hari ini tumben gak ada yang lempar. Hari kedua gak ada, hari ketiga gak ada. Nabi cari tahu, kemana orang ini? Biasanya dia suka lempar. Dapat informasi, orangnya jatuh sakit. Rebahan di atas tempat tidurnya. Kalau kita bilang apa? Syukurin kan? Atau kadang-kadang ada orang dengan bangganya bilang apa? Walat lo. Ya. Nabi bilang apa? Saya mau nengok. Nabi minta waktu untuk bisa tengok itu orang. Mau datang jenguk. Dan datangnya bawa sesuatu lagi. Hadiah. Untuk hibur yang sakit. Tapi yang sakit ini memang dasarnya orang jahat. Ketika lihat Nabi depan pintu. Dia ketakutan. Dikira Nabi mau apa-apain dia. Jangan masuk. Dia merasa dia sedang tidak berdaya. Nabi bilang, enggak. Nabi senyum. Pandang dia bilang. Ya, saya mau nengok apa kabarmu. Tanya kabarnya. Nah itu. Alam nashrah laka sadra. Itu pribadinya Nabi Muhammad SAW. Jiwanya Nabi. Sama seperti ketika seorang Yahudi datang menjumpai Nabi, mencengkram bajunya Nabi, meminta Nabi untuk mengembalikan 4 sak korma yang Nabi hutang kepadanya padahal belum jatuh tempo. Nabi tenang. Nabi mengatakan belum jatuh tempo.
Kenapa engkau kasar kepadaku? Belum saatnya engkau ambil hakmu. Tapi dipancing terus. Dia terus mengatakan, saya minta dibayar sekarang. Sampai Umar bin Khattab yang ada di situ emosi. Bilang apa? Ya Rasulullah, izinkan aku untuk menebas lehernya. Umar, beraninya orang. Yahudi itu dengar suaranya Umar bin Khattab, gemetar dia. Ketakutan. Dia nggak tahu ada Umar bin Khattab di situ. Dan Nabi setelah itu apa Nabi bilang? Ya Umar. Nabi isyaratkan kepada Umar untuk menahan emosinya. Terus Nabi bilang sama Umar bin Khattab apa? Pergi ke Baitul Mal, keluarkan 8 sok korma. Oh dikeluarkan 8? Kata Nabi 4 haknya dia, 4-nya lagi apa? Mengobati kekalutan dan ketakutan hati Yahudi ini. Karena mendengar suara engkau wahai Umar. Jadi kelembutannya mengalahkan amarahnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu Fathul Makkah, Mekah dibebaskan dari cengkraman orang-orang musyrik. Coba kita perhatikan. Nabi ketika masuk ke situ, adakah kerusakan yang dibuat oleh Nabi? Nggak ada, sama sekali. Nabi masuk itu dengan kekuatan 10.000 pasukan pada waktu itu. Tidak ada yang Nabi rusak, tidak ada yang Nabi takut-takuti. Orang-orang di seantero Mekah pada waktu itu wajahnya penuh dengan ketakutan. Karena khawatir Nabi balas dendam. Dikiranya Nabi bakal balas tentang perlakuan mereka kepada Nabi 8 tahun yang lalu. Nabi masuk lagi ke Mekah itu 8 tahun kemudian. Dan setelah Nabi masuk, Nabi pandang semua mereka, Nabi katakan, antumut tulaqa. Kalian semua bebas. Semua kalian bebas. Saya tidak akan apa-apakan kalian. Nabi padahal lihat loh, itu wajah-wajah yang pernah mengintimidasi Nabi dan sahabat-sahabat Nabi. Bahkan sampai ada sahabat Nabi yang waktu Nabi berdakwah di Mekah, sampai kehilangan nyawa. Nabi lihat wajah-wajah mereka yang pernah melakukan embargo sosial dan ekonomi selama 2 tahun kepada Nabi ketika Nabi masih berada di kota Mekah. Hingga akhirnya pengikut-pengikut Nabi yang awal-awal pada waktu itu harus bernaung di bawah Nabi dan Siti Khadijah. Sampai seluruh harta Nabi bersama Siti Khadijah habis digunakan untuk apa? Untuk membackup ekonomi pengikut Nabi. Karena mereka tidak boleh transaksi, tidak boleh berhubungan, tidak boleh menjalin hubungan dagang, dan lain sebagainya. Dan ketika Nabi masuk ke Mekah, Nabi lihat wajah-wajah itu. Tapi apa yang terjadi? Alam nashrah laka sadra. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Ada. Nabi tahu ada niat-niatan berikutnya yang sedang direncanakan orang-orang di Mekah pada waktu itu setelah Fathul Mekah. Masih ada yang berkeinginan untuk membangun kekuatan-kekuatan kecil untuk melakukan pemberontakan. Nabi tahu. Karena Nabi ini kan Allah yang kabarkan kepadanya. Tapi Nabi temui mereka, Nabi katakan apa? Jangan kalian hinakan dirimu dengan rencana jahat kalian. Bahasanya halus. Rasulullah. Di Madinah, waktu di Madinah pun, itu kan Nabi berhadapan dengan siapa? Dengan orang-orang munafikin. Coba kita lihat dalam sejarah. Orang-orang munafikin itu, Nabi tahu siapa saja yang munafik pada waktu itu. Ada nggak Nabi bunuh orang munafik?
Orang munafik itu terbunuh kalau mereka saat pertempuran ternyata sudah bergabung dengan pasukan kafir. Kalau mereka belum berada bersama pasukan kafir dan kemunafikan mereka itu nyata, itu Nabi masih biarkan saja. Masih biarkan saja. Kenapa? Ini lembutnya Nabi. Berharap suatu saat mereka kembali menemukan hidayah dan kembali kepada Islam dengan sungguh-sungguh. Orang munafik ini mereka syahadat. Kan mereka kalau ketemu sama orang yang beriman, mereka bilang apa? Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka bilang apa? Kami beriman. Mereka beriman. Mereka sholat kok. Sholat mereka. Yang nggak kelihatan itu ketika subuh sama isya. Zuhur itu ada di masjid. Ikut sholat. Terang. Jadi zaman dulu itu, waktu terang itu ada kelihatan. Zuhur, asar, maghrib, masih ada mereka. Isya itu mereka kadang datang, kadang nggak datang. Lebih sering nggak datang. Alasannya apa? Nanti juga paling Nabi kira kita datang. Karena Nabi sudah lihat kita zuhur ada, asar ada. Isya itu kan gelap. Apalagi subuh. Makanya sampai ada ulama mengatakan, kenapa ketika waktu subuh, saat engkau keluar, engkau menghirup udara di waktu subuh, rasanya nyaman. Enak. Ada ulama salafus saleh mengatakan, karena di waktu subuh, belum banyak nafasnya orang munafik. Orang munafiknya masih pada tidur. Kalau siang udah nggak enak tuh nafas. Kenapa? Udah pada bangun mereka. Sampai ada ulama mengucapkan seperti itu. Karena memang subuh jarang datang mereka sholat. Makanya Allah katakan, wa idza qamu ila salati qamu kusala. Kalau mereka berdiri sholat, berdirinya malas. Bukan tidak sholat, mereka sholat. Semangatnya di waktu-waktu tertentu. Orang munafik berzikir tidak? Mereka berzikir, bukan tidak berzikir. Surat An-Nisa. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Mereka berzikir. Kalau orang mukmin zikirnya banyak. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyak. Ciri khas mukmin zikirnya banyak. Munafik zikirnya sedikit. Nabi berhadapan dengan munafik yang banyak pada waktu itu. Mereka apa? Dalam tanda petik main aman. Kadang gabung sama orang kafir, kadang gabung sama Yahudi, kadang gabung sama Nasrani. Waktu awal-awal Nabi tinggal di Madinah, itu Yahudi masih ada di situ. Nasrani masih ada, Majusi masih ada di situ. Lalu Nabi membuat fakta integritas. Menjadi sebuah negara di mana Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwasanya mereka semua yang hidup di Madinah memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Nabi tentukan itu semua. Walaupun akhirnya mereka harus keluar, meninggalkan Madinah. Kenapa? Karena pengkhianatan mereka yang berkali-kali. Dan ketika ketahuan pengkhianatan mereka yang berkali-kali, Nabi ketika mengeluarkan mereka, bahasa Nabi tetap halus. Nabi bilang apa? La yusakinuni fil Madinah. Mereka tidak boleh tinggal bersama aku di Madinah.
Itu bahasanya Nabi. Enggak bilang pergi jauh-jauh, jangan ada di sini, enggak. Subhanallah, bahasanya la yusakinuni fil Madinah. Tapi kan dalam maknanya, tidak boleh tinggal bersama aku di Madinah. Berarti apa? Enggak boleh ada di situ, harus pergi keluar jauh-jauh. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Dan kami meringankan bebanmu wahai Rasul. Alladzi anqadha dhahrak, yang menghimpit di atas pundak. Kita kalau berbicara mengenai beban sering dipikul oleh orang. Dan beban yang dipikul oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan sesuatu yang ringan, sesuatu yang berat. Nabi hadir di tengah-tengah zaman yang pada waktu itu berbagai macam bentuk dekadensi moral itu terjadi. Nabi ada di situ. Rusak nilai-nilai moralitas pada waktu itu. Perbudakan sedang merajalela. Akhlak lagi rontok. Nabi hadir mengemban risalah ilahiyah untuk menuntun umat manusia menuju nilai tauhid pada waktu itu. Sedangkan waktu itu manusia lagi gandrung dengan apa? Penyembahan berhala. Nabi berhadapan dengan orang-orang yang menolak misi dakwahnya. Baik dari orang luar atau dari kalangan dalam, dari keluarganya sendiri. Dari keluarga dekatnya. Pamannya. Abu Lahab itu kan paman kandungnya. Abdul Uzza bin Abdul Muttalib nama aslinya. Kita sudah pernah bahas surat Al-Lahab itu. Nabi berhadapan itu. Dan Nabi sering berkali-kali berada dalam kondisi genting. Dan berkali-kali pula Allah selamatkan Nabi. Makanya Allah katakan, wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak. Jadi Allah sayang sama Nabi. Setiap kali Nabi berada pada kondisi genting, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkali-kali. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Badar, itu jumlah pasukan Nabi tak berbanding dengan pasukan musyrikin. Allah bantu. Perang Khandak, Allah bantu. Allah ringankan beban yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan sebutan namamu wahai Rasul. Nama Nabi sudah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat kitab Al-Mustadrak punya Imam Al-Hakim. Itu nama Nabi sudah terpampang semenjak Allah menciptakan Adam. Sudah ada nama Nabi. Dalam riwayat hadis ketika Adam alaihissalam berbuat salah, melanggar peraturan yang Allah tetapkan di surga, lalu mendapatkan teguran keras dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fatalaqqa Adam min rabbih kalimat. Adam alaihissalam
mengucapkan kalimat-kalimat pertaubatan kepada Allah. Seperti ia mengucapkan Rabbana zalamna anfusana dan seterusnya. Itu fatalaqa Adam, kata Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ketika Adam alaihi salam mengucapkan munajat pertaubatannya kepada Allah, di antaranya ia menyelipkan ucapan wa bihaqqi Muhammadin, dengan haknya Muhammad. Bilangnya seperti itu. Dan riwayat tersebut Allah bilang sama Adam, ya Adam, dari mana kau tahu nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lalu Adam bilang sama Allah, ya Allah, ketika engkau menciptakan aku, kemudian engkau mengajarkan kepada aku nama-nama, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Kan Allah ajarkan nama-nama, berikan pengetahuan kepada Adam. Kemudian kata Adam, setelah itu aku melihat di arasy itu terpampang tulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu sudah ada di arasy. Tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasul utusan. Kata Adam, ya Allah, ya Rabb, berdasarkan ilmu yang engkau ajarkan kepadaku, itu pasti bukan nama sembarangan. Karena namanya disandingkan dengan namamu ya Rabb. Lalu Allah berkata kepada Adam, ya Adam, memang benar dia nanti kelak adalah sebagai nabi pamungkas. Dia, wahai Adam, dia dari anak keturunanmu yang nanti kelak aku jadikan sebagai nabi pamungkas. Jadi Allah sudah persiapkan itu. Wa rafa'na laka dzikrak. Kami tinggikan sebutan namamu. Apalagi buktinya? Nama Nabi sudah ada pada kitab-kitab sebelum Al-Quran diturunkan. Di Taurat sudah disebut. Di Zabur sudah disebut. Di Injil sudah disebut. Tentang kriteria Nabi akhir zaman. Nabi pamungkas. Buhairah itu, rahib Buhairah, dia dari mana dia tahu anak kecil yang jalan bersama rombongan kafilah dagang yang masuk ke wilayahnya, ke negeri Syam, itu sebagai calon nabi? Dari mana dia tahu? Kecuali dia baca dalam kitabnya, dia lihat di rombongan tersebut kok ada awan ngikutin. Dan dia tetap perhatikan dari atas kastilnya itu. Ada seorang anak kecil keluar dari rombongan tersebut dan awan ngikutin anak ini. Dia perhatikan lagi dengan seksama, anak itu bermain di sebuah pohon. Kemudian menyandarkan dirinya di pohon tersebut. Dan pohon itu ranting-rantingnya merunduk dan dahan-dahannya merunduk. Dan termaktub dalam kitab sucinya menjelaskan ciri kenabian itu. Jadi warafa'na laka dzikrak itu artinya Nabi sudah dipromosikan oleh Allah terlebih dahulu. Ada produk nih yang dibuat oleh seseorang. Produknya belum keluar. Biasanya apa yang dilakukan? Dipromo nggak? Produknya masih keluar setahun lagi. Agar kelak nanti ketika dia keluar orang sudah kenal, caranya gimana? Dipromo terus. Mobilnya masih setahun lagi keluar, dari sekarang udah sampai banyak orang yang inden. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah dikisahkan oleh Allah di kitab-kitab suci sebelumnya. Sampai tentang khatmun nubuwah. Ada tanda kenabian, stempel kenabian
di belakang pundaknya. Makanya Rahib Buhairah ini dia langsung panggil rombongan dagang itu. Dia undang semuanya. Padahal yang dia incar satu orang nih, yang mau dia cari tahu. Ya. Tapi karena satu orang ini ada di tengah-tengah rombongan dagang, dia undang semua. Keluar modal itu, undang makan. Servis tuh, rombongan dagang semuanya. Dia undang makan. Udah datang semuanya. Rombongan dagang sempat bertanya-tanya, ada apa nih, tumben nih. Undang makan, makan besar. Ternyata yang dia cari satu orang. Dan sudah hadir semuanya, sudah semuanya, kecuali satu orang anak kecil lagi main di luar. Enggak bawa masuk, dia butuhnya itu sebenarnya. Masuk, dia lihat, dia perhatikan, dia lihat. Terus dia bilang, ini anak sama siapa datangnya? Abu Thalib, pamannya angkat tangan sama saya. Diajak bicara. Mari ikut saya. Bertiga pergi ke ruangan khusus. Dia bilang sama Abu Thalib, kau siapanya anak ini? Abu Thalib sayang banget sama Nabi. Cinta banget sama Nabi. Dia menyayangi Nabi ini melebihi dia menyayangi anak kandungnya sendiri. Abu Thalib. Menurut riwayat Abu Thalib kalau duduk di meja makan, mau makan, satu keluarga. Lihat Nabi belum ada, dia bilang sama anaknya apa? Kita tidak akan makan kecuali ada Muhammad SAW duduk di samping kita. Dia pergi niaga ke negeri Syam. Dia bukan bawa anak kandungnya, dia bawa Nabi. Yang dia bawa. Jadi ketika ditanya, apa kata Abu Thalib? Ibni, dia bilang. Waladi. Ini anak saya. Apa kata Rahib Buhairah? Tidak mungkin. Tidak mungkin ayahnya anak ini masih hidup. Seharusnya sudah meninggal. Dari mana dia tahu? Dia dukun? Bukan. Di kitab sucinya. Mengkisahkan tentang anak ini. Yang jalannya diikuti oleh awan. Yang ketika dia berteduh di pohon. Ranting dan dahannya merunduk untuknya. Ketika dia lahir, ayah udah nggak ada. Langsung dia bilang sama Abu Thalib, kau bohong. Nggak mungkin. Abu Thalib tersenyum. Iya benar. Saya pamannya. Nah, betul kan? Dia bilang. Satu sudah benar. Terus dia minta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih kecil itu merapat mendekat pada diri. Terus dia minta balik badan, terus dia periksa di belakang. Tambah yakin lagi. Ada khatmun nubuwah di belakangnya. Langsung dia bilang kepada Abu Thalib, cepat-cepat kau bawa pulang ini anak. Dia akan membawa amrun azim, perkara besar ini. Abu Thalib saking sayangnya sama Nabi, barang dagangannya yang masih banyak itu, dia titipkan sama teman-temannya, dia pulang duluan. Wa rafa'na laka dzikrak. Kami tinggikan sebutan namamu wahai Rasul. Raja Heraklius juga begitu. Ketika dia dengar di Mekah ada orang yang mengaku dirinya sebagai Rasul, dia dengar kabar itu. Kemudian ada rombongan kafilah dagang dari Mekah datang ke Romawi. Heraklius panggil ke rombongan dagang semuanya, diundang. Dia ajak dialog dengan menggunakan penterjemah. Lalu dia berkata, siapa di antara kalian rombongan ini orang yang memiliki hubungan dekat dengan seorang laki-laki yang disebut namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Waktu itu kata rombongan itu ada satu orang namanya Abu Sofyan. Dan Abu Sofyan waktu itu masih kafir. Masih kafir. Ditanya sama Raja Heraklius. Ngobrol. Abu Sofyan menjawab, diminta sama Raja Heraklius, kau jawab dengan jujur. Saya tanya pertanyaan ini. Dan yang ditanya sama Raja Heraklius itu, pertanyaan yang diajukan kepada Abu Sofyan, berdasarkan yang tertera pada kitab sucinya. Itu orang, ditanya yang pertama, itu orang yang namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dari nasab yang bagaimana? Kata Abu Sofyan, nasabnya nasab yang terbaik dari jalur ayah dan ibu. Ditanya lagi, bagaimana kakek buyutnya? Apakah ada yang pernah jadi raja? Nggak ada. Paling kepala kabilah. Kepala suku. Terus kata Raja Heraklius, pernahkah di wilayahmu, wahai Abu Sofyan, ada yang ngaku-ngaku jadi nabi? Nggak ada. Kecuali pada kali ini, dia muncul dan dia mengaku dirinya sebagai nabi. Ditanya lagi siapa pengikutnya? Apakah dari kalangan orang-orang hebat, orang-orang kaya? Kata Abu Sufyan, pengikutnya terbanyak itu dari orang-orang mustada'afin, orang-orang yang tertindas. Apakah pengikutnya setelah mengikutinya ada yang keluar kembali? Tidak, kata Abu Sufyan. Yang sudah mengikutinya begitu setia kepadanya. Bahkan mereka sampai rela memberikan apa saja, bahkan jiwa dan raganya demi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanya terus sampai dia tanya yang terakhir, apakah engkau pernah menyaksikan dia dari masa kecil sampai ia mengaku sebagai Rasul pernah berbohong atau berdusta? Kata Abu Sufyan, tidak pernah sama sekali. Kami memberikan julukan kepadanya dengan julukan Al-Amin. Di Nabi itu namanya sudah terkenal dengan Al-Amin. Itu sebelum ia diangkat jadi Rasul. Sudah dipanggil dengan Al-Amin yang dapat dipercaya. Karena Allah bilang, wa rafa'na laka dzikra. Kami tinggikan sebutan namamu. Itu orang-orang kafir. Mau keluar tinggalkan kota Mekah untuk niaga berbulan-bulan. Barang-barang berharganya dititip sama Nabi. Titip sama Nabi. Ketika Abu Sufyan jawab seperti itu, Raja Heraklius tertegun dia. Kenapa? Yang dia lihat di kitab-kitab dia, bercerita begitu semua. Dan dia bilang apa? Orang ini, maksudnya Nabi, orang ini kelak akan menguasai beberapa belahan dunia. Bahkan, kata Raja Heraklius, bahkan di tempat yang sekarang aku sedang berpijak. Dia bilang apa? Kerajaannya ini bakal dikuasai suatu saat nanti oleh pasukannya. Dan Heraklius bilang itu, Raja Heraklius itu, kalau aku diizinkan suatu saat bertemu dengannya, aku rela untuk membasuh kakinya dengan tangan. Wa rafa'na laka dzikrak. Dan sebutan nama Nabi ini tinggi terus sampai kapan? Sampai akhir zaman. Jadi peringatan Maulid, mengenang perjuangan Nabi, akhlaknya, sifatnya, mukjizatnya, kepemimpinannya, risalah ilahiyah yang ia bawa, itu tidak akan pernah redup sampai kapanpun. Karena Allah sudah bilang itu. Wa rafa'na laka dzikra. Dan tinggikan sebutan namamu wahai Rasul. Kalau seumpamanya di suatu desa sudah tidak ada lagi yang mengenang sang Rasul, Allah akan munculkan desa-desa yang lain.
yang penduduknya akan mengenang sang Nabi. Sekarang sering kita lihat, ada RT, ada RW, yang dulunya tidak pernah bikin acara maulid, sekarang bikin maulid. Bikin. Kenapa? Muncul gairah itu. Muncul dengan sendirinya. Karena Allah janjikan itu. Kemuliaan Nabi Muhammad, di Nabi Muhammad menjadi mulia karena Allah yang memberikan pemuliaan itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jangan pernah ragu terhadap risalah kebenaran yang dibawa oleh Nabi. Ya, jangan ragu. Surat Az-Zumar itu jelas itu. Wallazi jaa bis-sidq wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Allah yang bilang, dia Nabi Muhammad datang dengan membawa kebenaran. Wa saddaqa bihi, dan orang-orang yang mengikutinya membenarkan kebenaran yang dibawa oleh Nabi. Ulaika humul muttaqun, dan itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi Nabi ini yang diucapkannya pasti benar. Karena Nabi bawa pesan dari yang maha benar, Allah. Kan Allah bilang dalam surat Al-Baqarah, Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu, yang hak itu dari Tuhanmu, maka janganlah engkau menjadi bagian dari orang-orang yang ragu. Allah larang kita untuk ragu itu. Ada lagi orang dia sudah ragu terus diajak orang lain untuk ragu, celaka itu. Jangan ragu. Masa kita mau meragukan risalahnya Nabi Muhammad SAW? Sedangkan pesan yang dibawa oleh Nabi dari Maha Benar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Allah sebut dua kali ini. Sesungguhnya setelah kesusahan ada kemudahan, dan sesungguhnya setelah kesusahan ada kemudahan. Kenapa Allah sebut dua kali? Kata para ulama, Allah mengabarkan kepada kita sebagai hamba-hambanya bahwasanya pada setiap satu kesusahan yang antum alami, Allah persiapkan dua jalan kemudahan. Saya ulangi. Kenapa Allah mengatakan ini ulang dua kali? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bahwasanya kata Allah, setiap hamba Allah yang mengalami satu kesulitan, Allah sejatinya telah mempersiapkan dua jalan keluar, dua jalan kemudahan. Bukan satu jalan, dua jalan Allah siapkan. Maka setiap hamba Allah ketika dia berhadapan dengan kesulitan, maka dia berikhtiar dengan sungguh-sungguh sambil bertawakal kepada Allah. Karena ikhtiar yang diiringi dengan tawakal tersebut, nanti di ujung jalan sana, Allah siapkan dua jalan. Dan dua-duanya bagus. Dia bisa pilih yang mana saja. Ini baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu usahanya itu jangan pernah lepas dari tawakal. Anta khuza bil asbab ka'annaha kullu syai'. Kalau ada sebab-sebab masalah, engkau usaha semaksimal mungkin. Seakan-akan ini usaha maksimalmu.
kekuatan terakhirmu. Wa anta tawakkal 'ala Allah ka'annaha laysat bisyai. Lalu berikutnya engkau bertawakal kepada Allah seakan-akan usaha maksimalmu itu tidak ada apa-apanya jika disandingkan dengan tawakal. Jadi hamba Allah yang beriman itu dia memang disuruh untuk usaha maksimal, tetapi setelah itu sandingkan dengan tawakal. Kalau dia sudah sandingkan sama tawakal, situ ada kepasrahan. Dia bilang sama Allah, ya Allah, ini titik maksimal saya, dan sekarang saya bertawakal kepadamu. Maka bisa saja usaha dia yang dia anggap sudah maksimal, yang nilainya baru 20, maka 80-nya itu penyempurnaannya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang sempurnakan. Ada orang ujian. Ya, ujian. Dia usaha, sudah belajar, malamnya sudah belajar, sudah sungguh-sungguh dia belajar. Kemudian pagi dia ujian. Dia berusaha dengan serius menjawabnya. Setelah itu dia bilang apa? Ya Allah, ini usaha maksimal saya tawakal. Subhanallah, esok harinya gurunya, dosennya yang periksa, itu dengan Rahman dan Rahimnya, Allah turunkan kelembutan di hatinya, dapat nilai A. Dapat nilai A. Bisa saja jawaban dia itu sebenarnya bukan A. Bisa saja jawaban dia mungkin cuma dapat B atau C+. Tapi karena dia sudah benar-benar maksimal ikhtiarnya, terus diiringi dengan tawakkal Allah. Ada orang ya, dia berikhtiar ya, agar terjauhkan dari virus. Dia vaksin. Vaksin kan belum ada nih efikasinya 100% kan. Tapi ketika dia suntik, dia itu ikhtiar dia vaksin. Terus dia bilang sama Allah, saat dia vaksin dia ngobrol sama Allah, ya Allah, ini ikhtiar saya dan saya sekarang tawakal kepada Engkau. Yang kuat tawakalnya, bisa saja itu vaksin ketika masuk, efikasinya jadi 100%. Sehingga antibodi di tubuhnya jadi bagus. Imunnya jadi bagus. Bisa jadi yang tidak tawakal sama Allah, yang ada obat mungkin efikasinya 80%, tapi dia nggak tawakal ketika disuntik cuma 40% efikasinya. Obat juga begitu. Ketika kita sakit, kita datang ke dokter, itu ikhtiar kita, memang harus ke dokter. Kita ikhtiar, temui dia, minta resep, dapat resep, tebus obatnya, dan ketika minum, baca doa gitu. Bilang Allahumma anta syafi wa antal mu'afi. Ya Allah, engkau penyembuh, engkau yang mengafiatkan. La syifa illa syifauka. Tidak ada penyembuhan yang paling utama kecuali hadir dari engkau ya Allah. Syifaan la yughadiru saqaman. Penyembuhan yang tidak menghadirkan rasa sakit dan rasa perih. Obat yang diminum. Kan kita tidak tahu satu pil itu kan ada berapa komposisi di dalamnya. Kan ada komposisi yang positif, ada yang negatif. Ada komposisi yang bisa saja menghadirkan efek samping. Kita minum, kita bilang, ya Allah, mudah-mudahan ketika saya minum ini obatnya tidak bikin perih di lambung dan lain sebagainya. Tidak menghadirkan efek samping dan lainnya. Akhirnya diminum. Dengan doa tadi, tawakal itu. Akhirnya Allah jadikan di tubuh kita itu. Obat-obat yang mengandung efek negatifnya keluar kembali lewat buang air kecil. Yang mengandung nilai-nilai positif menyembuhkan apa yang sakit di dalam tubuh kita. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Fa iza faraghta fansab. Nah, ini fa iza faraghta fansab ini apa? Allah menegaskan kepada hamba-hambanya, jangan santai-santai. Umat muslimin adalah umat yang pekerja keras, yang selalu beraktivitas dan penuh inovasi. Selesai satu, ya, langsung melakukan pekerjaan yang berikutnya. Dan pekerjaan itu harus dilakukan dengan totalitas.
tuntaskan terlebih dahulu, baru lakukan pekerjaan berikutnya. Wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Tuhanmu engkau berharap. Allah berpesan kepada kita sebagai hamba-hambanya. Jangan berharap kuat kepada manusia atau makhluk. Ada ulama bilang begini, la tatlubil makhluk wallahu aqrab. Jangan pernah engkau minta dan berharap kuat kepada manusia. Allah lebih jauh dekat denganmu. Karena yang paling dekat sama kita itu siapa? Allah. Kita bilang, saya punya sahabat karib. Enggak. Iya, sahabat karib sebutnya. Tetapi ada masanya dia tidak bisa karib dengan kita. Sahabat karib itu diambil dari bahasa Arab. Karib. Karib, dekat. Yang paling karib dengan kita siapa? Allah. Sahabat karib, dia meninggal, kita masih hidup, kita nggak mungkin ikut dia. Kita menangis, ini sahabat karib saya meninggalkan dunia. Nggak mungkin kita ikut masuk bareng. Nggak mungkin. Kita bilang kita punya pasangan hidup yang bakal sehidup semati. Nggak mungkin. Ya. Ketika dia mati, kita nangis dan sedih. Tapi apakah kita ikut juga masuk? Jangan kuburkan pasangan saya ingin bersamanya, kata tukang gali kubur. Ayo silakan. Ngikut nggak? Nggak ngikut. Hanya ngomong saja, itu hanya ucapan lisannya. Ya. Ada kalau pasangan kita bilang, kaulah segalanya, tanpa kamu, tanpa kamu, aku hampa. Bohong itu, bohong. Yang segalanya itu hanya Allah. La tatlubil makhluk, wallahu akrab. Jangan minta, jangan berharap sama manusia. Allah lebih jauh dekat denganmu. Allah katakan, fa inni qarib. Itu Allah umumkan itu. Aku dekat, kata Allah. Dekat banget. Sampai dikatakan lebih dekat daripada min hablil warid. Lebih dekat. Allah lebih dekat kepada kita ketimbang urat leher. Ini urat leher kita ini dekat banget. Allah lebih dekat lagi dari itu. In tatlubil makhluk tat'ab. Kata ulama, kalau engkau masih minta sama manusia, berharap pada makhluk, engkau bakal capek. Capek. Karena namanya makhluk itu, manusia itu, kadang-kadang dia berikan apa yang kita harapkan. Tapi lebih sering dia tidak berikan apa yang kita harapkan. Kita sering berjumpa dengan orang yang tidak sesuai ekspektasi kita, harapan kita. Ya, sebelum menikah itu kita lihat calon kita itu sepertinya ini sesuai harapan kita. Tapi ketika sudah bersama, ternyata jauh panggang daripada api. Allah bilang, dia manusia. Dia ciptaan saya. Dia tidak akan sesempurna sang Khalik pencipta. Maka ulama mengatakan, kalau kau minta sama manusia, berharap sama manusia, kau bakal capek. Makanya kata ulama, kalau sayang, jangan banget. Jangan banget. Kau bakal capek. Cinta jangan banget, bakal capek. Suka jangan banget, bakal capek. Jadi cinta, sayang, suka itu yang banget hanya sama siapa? Allah dan Rasulnya, itu aja. Coba lihat, ada orang cinta mati sama seorang public figure. Ketika public figure itu mengecewakannya, itu bencinya benci mati punya. Iya kan? Ada orang dia sayang banget sama kekasihnya. Tapi ketika kekasih yang sangat dia sayang itu mengecewakannya, itu bencinya 7 turunan. Maka dikatakan ahbib habibaka haunan ma. Ada yang mengatakan ini hadis, ada yang mengatakan ini maqalat. Ahbib habibaka haunan ma. Cintailah kekasihmu sekedarnya. Asa ayyakuna baghidaka yawman ma. Karena bisa jadi suatu saat dia jadi musuhmu. Ya. Karena ada orang di TV serang-serangan. Bukan golongan saya serang-serangan. Bukan organisasi saya. Pokoknya serang-serangan. Tahu-tahu 3 tahun kemudian rangkulan. Ya. Dulunya saling caci. Dia caci habis-habisan. Sampai fisik orangnya dicaci semua dia. Tahu-tahu
sekarang Masya Allah belanya dahsyat banget. Maka dia bilang, ahbib habibaka haunan ma. Cintailah kekasihmu secukupnya. Bisa jadi dia musuhmu. Wabghid baghidaka yawman ma. Musuhilah musuhmu sekedarnya saja. Karena bisa jadi dia suatu saat jadi kekasihmu. Dulu waktu SMA ada orang, dia nggak suka sama perempuan itu. Dia ledekin habis-habis. Itu perempuan rambutnya dibilang sayur mayur lah. Rambut keriting, jelek. Ledekin. 10 tahun, 11 tahun kemudian kita reunian ketemu. Lah, suami istri mereka. Padahal dulu waktu di sekolah, musuh berdua. Ribut berdua. Kenapa? Allah kadang-kadang tunjukkan kekuasaannya. Kau benci sangat, ini aku jodohin kalian berdua. Mau apa ya? Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita surat Alam Nashrah, dan kita berharap mudah-mudahan Allah hadirkan kebaikan buat kita. Dan bahkan ada ulama yang mengatakan ada fadilah dalam surat Alam Nashrah ini jika engkau mengalami kesempitan dada. Ya, banyak masalah, galau dan resah. Pegang dadamu dan baca surat Alam Nashrah berkali-kali. Insya Allah Allah akan turunkan kedamaian, ketenangan, dan ketentraman. Jangan lagi resah, update status. Percuma. Yang lihat manusia. Kadang-kadang manusia yang lihat status kita juga setan juga dia. Dia habis lihat status kita, dia cerita sama orang lain. Lebih baik adukan kepada Allah, pegang dada kita, baca surat Alam Nashrah lakasat. Sampai selesai berkali-kali. Insya Allah Allah turunkan ketenangan, kedamaian, dan ketentraman. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.